Agnirek tidak memberikan kesempatan bagi Tori. Ia langsung melesat maju dengan kecepatan tinggi. Api yang membara di belakang tubuhnya terdorong oleh kekuatan udara, membentuk jejak merah menyala di sepanjang jalurnya. Pedang Sura Agni diayunkan dari posisi samping dengan mengerahkan segala kekuatannya. Tori segera bereaksi dengan mengangkat tombak naga emas secara horizontal untuk menahan tebasan pedang tersebut. Benturan pertama antara pedang dan tombak menghasilkan getaran yang sangat kuat. Lengan Tori bergetar hebat saat menerima beban benturan tersebut. Agnirek tidak menghentikan momentumnya. Ia segera menarik pedangnya dan melancarkan tebasan kedua dari arah berlawanan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tori menahan serangan tersebut tepat di bagian ujung bilah tombaknya. Panas yang memancar dari bilah pedang Agnirek terasa jauh lebih padat dan menusuk. Satu serangan lagi dan kau akan tamat, manusia. Agnirek terus bergerak maju dengan agresif. Setiap ayunan menghasilkan gelombang panas yang memaksa Tori untuk terus melangkah mundur. Benturan demi benturan yang terjadi terus mengguncang atmosfer arena. Debu terangkat ke udara langsung menguap menjadi gas sebelum sempat jatuh kembali ke lantai. Tori terlihat terdesak sangat hebat. Di tribun penonton, suara keheningan menjadi sangat mencekam. Tidak ada lagi suara sorakan pendukung Agnirek ataupun ejekan terhadap Tori. Semua naga, dari yang muda hingga yang tertua, menyaksikan setiap detail gerakan dari bawah sana dengan ekspresi yang serius. Lihat kekuatan itu. Aku belum pernah melihat serangan sedahsyat itu seumur hidupku. Keduanya berada di level yang berbeda. Tapi manusia itu pasti akan tamat. Di tribun, para kepala keluarga, Agnisora bergumam dengan suara yang sangat lirih. Bagaimana mungkin dia masih bisa bertahan? Karena dia memang memiliki darah Sura Agni. Kau sendiri bisa melihat bagaimana dia mengendalikan api itu, Agnisora. Itu bukanlah sekedar teknik, itu adalah jiwa. Aku tahu Agnirek unggul dalam hal daya hancur saat ini, tapi bukan berarti manusia itu akan kalah dengan cepat. Pertarungan itu terlihat sangat sengit, namun jelas terlihat bahwa Agnirek yang telah mendominasi. Ada apa? Apakah kau sudah mau menyerah, manusia? Menyerah? Apakah kau berpikir begitu? Baiklah, sudah saatnya aku tidak menahan diri lagi. Talafar, naga sana! Lingkaran api yang membatasi medan arena bergetar sangat hebat akibat tekanan udara yang dihasilkan. Aku memang bukan keturunan murni para naga yang bisa menciptakan pusaka sendiri, tapi aku juga mendapatkan warisan pusaka naga. Baiklah, mari kita coba. Sura Agni, menyatulah! Gelombang energi transparan bercampur warna emas menyebar secara radial dari tubuh Tori. Api yang berada di sekelilingnya tiba-tiba berputar seperti pusaran air, lalu secara paksa tertarik masuk ke dalam pusat dadanya. Dari titik pusat tersebut, energi api itu dialirkan dengan deras menuju kedua lengannya. Senjata Talafar Nagasona yang berada di genggaman tangannya bergetar dengan keras, kemudian membentuk fisiknya mulai memudar dan menjadi transparan. Tori menutup mata sejenak, dan mereka pikir Tori telah menyerah. Apakah dia sudah menyerah? Tidak, lihat, dia sedang melakukan sesuatu yang besar. Aku bisa merasakan getaran energinya hingga sini. Suara guntur menggema dengan keras. Cahaya terang yang intens menyambar dari bagian atas kubah arena menuju ke posisi Tori. Dalam sekejap, Talafar Nagasona yang tadinya memudar kini lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kemunculan sebilah pedang baru yang sempurna di tangan Tori. Bilah pedang itu berwarna putih keemasan, terlihat sangat padat dengan pola menyerupai bintang yang berputar perlahan di bagian tengah. Api berwarna keemasan itu menyelimuti seluruh bilah pedang baru itu, menyatu dengan sempurna dengan energi jiwa Sura Agni yang ada di dalam Tori. Agnirek berbicara di dalam hatinya sambil terus menatap pedang emas tersebut. Pusaka naga,
Bagaimana mungkin manusia sepertinya memiliki pusaka naga tingkat tinggi? Pusaka naga adalah bagian dari tubuh dan jiwa kami para naga. Dari mana ia mendapatkannya? Sebelumnya adalah tombak, sekarang pedang. Jangan-jangan ia adalah pemburu naga. Aku harus membunuhnya jika ia menjadi ancaman di masa depan. Tanpa menunggu lama lagi, Agnirek mengeluarkan geraman keras sambil menerjang maju dengan kecepatan maksimal. Benturan terjadi saat kedua pedang itu bertemu. Api merah tua milik Agnirek dan cahaya emas murni milik Tori bertabrakan dengan sangat keras. Gelombang kejut dari benturan itu menyebar secara horizontal ke segala arah dan menghantam struktur bangunan arena. Pagar pelindung bergetar sangat hebat hingga mengeluarkan percikan listrik. Beberapa bagian fondasi pagar tersebut mulai bergeser dari posisi asalnya akibat beban tekanan yang terlalu besar. Seorang naga ilahi yang bertugas menjaga stabilitas berteriak dengan suara keras kepada rekan-rekannya. "Perkuat pagar pelindung, sekarang juga!" Mendengar perintah itu, para naga ilahi lainnya segera bergerak ke titik fokus pelindung. Di pusat medan pertempuran, Tori dan Agnirek kini berada dalam posisi saling menekan satu sama lain dengan kekuatan penuh. Pedang mereka terkunci satu sama lain di udara. Kobaran api merah dan cahaya emas saling bertabrakan dan berinteraksi secara liar. "Kau benar-benar kuat, manusia. Aku tidak menyangka seorang manusia bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Katakan padaku, apakah kau seorang pemburu naga?" "Aku adalah pembawa takdir Nagantara Agniwara, pemburu." "Ya, itu benar. Tapi yang kuburu adalah para iblis. Aku selalu menganggap para naga adalah keberadaan yang agung yang memiliki harga diri yang tinggi. Wajar jika kalian semuanya meremehkan aku karena statusku sebagai manusia." "Kau mulai menyadari manusia. Baiklah, tunjukkan kemampuanmu." Agnirek memberikan dorongan tambahan dengan seluruh berat tubuhnya, berusaha mematahkan pertahanan Tori. Namun, untuk pertama kalinya dalam duel itu, dorongan Agnirek tertahan sepenuhnya. Talavar naga Agni di tangan Tori justru bersinar semakin terang setiap detiknya. Api kemasan dari pedang tersebut terus mengalir dengan stabil, memberikan perlawanan balik yang sangat konstan. Tori menatap Agnirek dengan pandangan lurus tanpa menunjukkan ekspresi merendahkan sedikit pun. Tatapannya tetap terjaga dalam kondisi fokus yang tenang dan dingin. Ia menggeser posisi pijakan kaki kirinya sedikit ke samping, mencari titik tumpu yang lebih optimal. Api emas dan cahaya putih murni bergerak mengikuti lintasan pedang tersebut. Energinya melebar secara radial, membentuk sebuah lingkaran besar yang menutup seluruh ruang terbuka di antara mereka berdua. Lingkaran energi itu menutup dengan kecepatan tinggi, mengurung Tori dan Agnirek tepat di tengah-tengah arena pertandingan. Agnirek menjatuhkan pedangnya dan tangannya bergetar dengan hebat. "Sial, aku kalah. Aku tidak pernah menyangka seorang manusia bisa mengendalikan api dengan keagungan seperti ini. Maafkan aku telah meremehkanmu dengan kata-kata yang tidak pantas. Aku, Agnirek, secara pribadi mengakuimu." "Berdirilah, saudaraku. Terima kasih. Berkatmu, aku menemukan pencerahan." Teriakan langsung menggema di seluruh penjuru arena. Agnisura langsung berdiri dan berteriak dengan nada suara dengan penuh kemarahan. "Bagaimana ini mungkin? Agnirek, kau adalah cucuku. Kenapa kau menyerah begitu saja?" "Aku memang kalah, kakek. Tapi dia lebih kuat dariku. Dan dia memahami esensi api lebih dalam dan murni. Terlebih lagi, dia memang memiliki darah dari keluarga kita." Agnirek seketika dia membisu. Dadanya terlihat naik turun dengan cepat karena menahan emosi yang bergejolak. Ia menatap tajam ke arah Tori yang berada di tengah arena. Beberapa kepala keluarga klan naga lainnya yang duduk di sekitar Agnisura mulai berbisik satu sama lain.
Oh, ini sungguh di luar perhitungan kita. Jika dia menumbangkan Agni-Rex secepat ini, bagaimana dengan petarung kita? Memangnya kenapa? Kalah bukanlah suatu hal yang memalukan. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Kita hanya perlu melanjutkan tes kedewasaan ini. Manusia itu sungguh menarik perhatianku. Naga ilahi berdiri dan berbicara dengan suara yang sangat lantang dan berwibawa. Kita semua telah menyaksikan pertempuran yang luar biasa hari ini. Ingatlah, turnamen ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji kelayakan bagi mereka yang ingin diakui sebagai bagian dari klan besar ini. Naga ilahi menoleh ke arah Agnisura. Kau telah melihat faktanya, Agnisura. Tori tidak hanya mengalahkan petarung terbaikmu, tapi juga membuktikan hubungan darahnya dengan Sura Agni. Apakah kau siap memberikan pengakuan secara resmi? Agnisura berdiri mematung di tempatnya. Aku belum bisa memberikan pengakuan sekarang. Tes masih berjalan. Lanjutkan hingga selesai. Pengakuan akan dilakukan di akhir. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Agnisura langsung berbalik badan dan melangkah pergi, meninggalkan tribun utama tanpa menoleh sedikit pun. Melihat kepergian Agnisura, sebagian besar penonton menghela nafas lega karena situasi tidak memburuk menjadi konflik antar keluarga. Salendra, pemimpin keluarga Cahaya, mulai melangkah turun mendekati posisi Tori di arena. Salendra berkata saat ia tepat berdiri di dekat Tori. Aku tahu kau pasti berhasil, tapi ingatlah, sekalipun kau nantinya akan diakui menjadi bagian dari klan naga, kami para naga yang dari awal memiliki kebencian tidak akan sirna begitu saja. Kedepannya jalanmu tidak akan mudah. Bisa dimengerti, Tuan Salendra, ini memang tidak akan mudah, tapi aku sudah siap segalanya. Agni-Rex melangkah perlahan mendekati Tori untuk mengambil senjatanya kembali. Suatu saat, aku akan menentangmu lagi. Aku akan berlatih lebih keras. Aku akan menjadi lawan yang lebih baik saat kita bertemu kembali. Aku akan menunggunya, saudara Agni-Rex. Kau adalah lawan terkuat yang pernah aku lawan. Sorak-sorai dan teriakan dukungan kembali menggema dengan suara meriah di seluruh penjuru arena. Gemuruh suara itu menandakan bahwa turnamen masih jauh dari kata berakhir. Tantangan berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi telah menunggu Tori di babak selanjutnya. Namun, pada hari itu, nama Tori telah tercetak dengan sangat jelas. Ia bukan lagi dipandang sebagai seorang manusia yang lemah dan tidak berdaya, melainkan sebagai seorang petarung yang sangat layak diperhitungkan oleh seluruh anggota klan naga. Setelah pertandingan pertama usai, Tori dipersilahkan untuk beristirahat dan menunggu pertandingan berikutnya. Di tengah kota Benteng Naga Abadi, sebuah penginapan yang cukup luas ditempati oleh Tori. Penginapan terbaik yang ada di tengah kota Benteng tersebut. Tori berhenti di ambang pintu, matanya bergerak teliti memindai setiap detail interior. Akhirnya bisa beristirahat. Di sisi kanan ruangan, sebuah ranjang berukuran besar berdiri kokoh. Tiang-tiangnya terbuat dari kayu hitam yang terpelitur dengan mengkilap. Suara uap yang menandakan bahwa suhu air di dalam dijaga agar tetap panas secara konstan oleh energi sihir yang terpasang pada meja tersebut. Tori berjalan menuju jendela besar yang berbentuk lingkaran sempurna. Di sana, pemandangan Benteng Naga Abadi terhampar luas. Langit di atas sana tidak gelap sepenuhnya, melainkan diisi oleh cahaya siklus buatan yang berpendal keperakan. Kemudian, seorang pelayan dari ras naga muncul. Tuan Tori, ini adalah kamar yang telah disediakan oleh Dewan Klan Naga. Semua fasilitas sudah kami siapkan dengan baik. Apakah ada kebutuhan khusus untuk pemulihan tubuh Anda, Tuan? Aku hanya ingin istirahat saja. Terima kasih banyak. Ini sudah lebih dari cukup. Tapi, sepertinya di sini adalah penginapan yang terbaik. Oh, itu tentu saja, Tuan. Ini pantas untuk Anda. Kemenangan Anda atas Agni-Rex telah membuat seluruh klan melihat Anda dengan mata yang lebih baru.
Jika Anda membutuhkan apapun, saya siap melayani Anda. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Pelayan itu berbalik, kemudian berjalan keluar dengan gerakan yang sangat tenang. Tori menyandarkan tangannya pada bingkai jendela yang dingin. Dunia kalian benar-benar luar biasa. Ini di medan perang iblis. Seperti apa hebatnya jika di alam pusat. Tapi di sini adalah tempat campuran. Mungkin saja hanya ada di sini tempat seperti ini. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya bergema pelan di dalam kamar yang luas itu. Sekarang apa yang Jaka dan Bon lakukannya? Semoga saja mereka tidak mengacau. Tempat ini aku rasa bukanlah penginapan biasa. Ya, aku akan menikmatinya. Tori merebahkan kepalanya sedikit, menutup mata untuk menjemput tidur yang sangat ia butuhkan. Namun, baru saja kesadarannya mulai meredup, sebuah suara ketukan terdengar dari arah pintu. Mata Tori langsung terbuka. Siapa di sana? Tori, biarkan kami masuk. Tori berjalan ke arah pintu, kemudian membukanya. Oh, kalian? Vika, Julie. Wah, ternyata benar kau ada di sini, Tori. Itu benar, kami mencarimu. Tidak disangka kau tinggal di tempat ini. Ya, aku tidak tahu jika dipindahkan di sini. Marilah, masuk. Vika mulai berkeliling ruangan. Ia menyentuh tirai sutra emas dan menekan permukaan ranjang yang empuk dengan jarinya. Wah, kamarmu sangat mewah sekali, Tori. Julie berdiri di tengah ruangan, melipat tangannya di bawah dada sambil menatap Tori. Setidaknya, Tori diperlakukan sama seperti calon anggota klan naga. Apalagi, ia telah memenangkan duel melawan Agnirek. Tori pasti terkenal. Mana mungkin Dewa Naga menempatkan Tori di tempat biasa? Bagaimana nanti publik merespon jika begitu? Kalian terlalu berlebihan. Lagi pula, aku tidak peduli dengan tanggapan publik. Kau mungkin saja tidak peduli, tapi Dewan Tetua Naga tidak mungkin diam saja. Apalagi para keluarga besar klan naga. Betul sekali, meskipun mereka adalah yang terkuat di klan naga, mereka tetap ingin nama mereka bersih. Ya, sama saja sih dengan klan Poni kami, masih menjunjung martabat dan harga diri. Baiklah, itu bisa dipahami. Lalu, apa yang membuat kalian datang kemari? Kita mau mengajakmu jalan-jalan keliling kota. Kau pasti belum sempat lihat banyak hal, kan? Ya, kau benar. Tapi, apakah tidak merepotkan kalian? Repot apanya? Ayo pergi. Mereka bertiga kemudian keluar dari penginapan. Saat kaki mereka menginjak jalanan utama Benteng Naga Abadi, suasana ramai langsung menyambut mereka. Beberapa warga klan naga yang sedang berjalan kaki atau terbang rendah segera menyadari keberadaan Tori. Wah, Tuan Tori, selamat atas kemenangan Anda. Ini ada gorengan koreng untuk Anda. Iya, terima kasih banyak. Sekarang kau jadi terkenal, kan, Tori? Ya, itu benar. Sekalipun kau kalah dalam pertandingan selanjutnya, pasti juga banyak komunitas yang akan mengajakmu nanti. Mereka terus berjalan hingga mencapai sebuah area yang sangat luas dan dipenuhi oleh ratusan kios. Itu adalah pasar pusat naga. Suasana di sana jauh lebih berisik. Suara petir kecil muncul di sebuah kios yang menjual kristal energi. Dari sudut lain, suara logam yang ditempa terdengar bertalu-talu. Aroma yang tercium di sana adalah campuran antara rempah-rempah tajam, bau besi yang dibakar, dan wangi ramuan herbal yang sangat kuat. Vika memimpin jalan, menerobos kerumunan naga-naga bertubuh besar. Tori dan Julie mengikutinya dari belakang. Mereka berhenti di depan sebuah kios kayu yang dipenuhi oleh botol-botol berisi cairan berwarna-warni. Ramuan penyembuh dari akar pohon hutan, Tuan. Apakah ini aman untuk manusia? Tentu saja, Tuan. Tori mengambil satu botol dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Setelah membayar, mereka melanjutkan perjalanan menuju area yang lebih tenang, yaitu taman kota. Taman itu tidak ditumbuhi rumput biasa. Tanaman di sana memiliki daun yang bisa berpendar saat tersentuh tangan. Mereka duduk di sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu fosil. Tori membiarkan matanya beristirahat sejenak melihat aliran air kolam yang mengalir melawan gravitasi.
Setelah merasa cukup beristirahat, mereka bangkit dan berjalan menuju sebuah bangunan megah dengan arsitektur kuno yang sangat artistik. Langkah kaki mereka bergema di dalam galeri yang sunyi. Langit-langitnya sangat tinggi, dihiasi dengan lukisan-lukisan sejarah klan. Di bagian tengah ruangan utama, sebuah patung raksasa berdiri dengan gagah. Patung itu terbuat dari logam berwarna emas murni yang sangat berkilau. Sosok yang digambarkan adalah seekor naga dengan sayap lebar dan mata yang tajam, namun memiliki aura yang terasa sangat bijak. Tori mendongak menatap patung tersebut. Siapa patung ini? Ini adalah leluhur naga yang pernah memiliki hubungan dengan manusia, tapi tidak jelas ia leluhur dari klan naga jenis apa. Konon, ia bisa menggunakan 7 elemen naga, tapi banyak juga yang mengatakan dia adalah naga pengkhianat, lebih memilih melindungi manusia daripada kaumnya sendiri. Dia adalah Kaisar Naga Emas, karena dia juga kau sekarang berada di sini. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya denganku? Karena dahulu Kaisar Naga Emaslah yang telah menyebarkan esensi naganya kepada manusia, kepada semua makhluk yang ia percayai, bukan karena tidak mempercayai klannya sendiri. Itu karena klan naga lebih mementingkan martabat dan harga diri, tapi tidak dengan manusia sepertimu. Konon, rekan Kaisar Naga Emas adalah seorang manusia yang kuat. Ia tidak peduli dengan nama besar dan semacamnya. Hanya ada satu tujuan, yaitu keadilan. Tidak peduli namanya dikenal, asalkan ia bisa melindungi rasnya dan anak cucunya itu sudah cukup. Bahkan, tidak diketahui hingga sekarang siapa rekan Kaisar Naga Emas dulu. Tori terdiam, memandang patung itu dengan seksama. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah getaran hebat di dalam alam bawah sadarnya. Sebuah suara berat, dalam, dan penuh wibawa bergema di kepalanya. Apa yang dikatakan kedua wanita ponik itu benar adanya, bocah. Bahkan, aku pernah bertarung bersama mereka saat mengurung Dajjal. Dan manusia itu bernama Iklarah Sukmotejo. Ya, walaupun manusia itu memiliki banyak nama, tapi nama itulah yang aku dengar saat ia memperkenalkan dirinya padaku dahulu. Tori tersentak kecil, namun ia berusaha keras agar ekspresi wajahnya tidak menunjukkan keguncangan di depan Vika dan Julie. Informasi itu terlalu besar untuk dicerna dalam sekejap. Waktu terus bergulir tanpa terasa. Cahaya keperakan di langit mulai memudar, berganti dengan pendaran oranye terang yang menandakan transisi waktu. Wah, sudah hampir masuk siklus siang nih. Sepertinya aku ingin makan sesuatu. Jika begitu, ada satu tempat lagi. Tempat seperti apa? Itu namanya restoran Kubah Api Emas. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga bergerak meninggalkan galeri seni tersebut, menuju sebuah bangunan berbentuk kubah kristal yang bercahaya keemasan di kejauhan. Jalan utama menuju gedung tersebut memiliki lebar 3 kali lipat dari jalanan biasa. Tangga-tangga batu besar yang membentuk akses masuk tersusun tanpa celah. Permukaannya bersih dari debu ataupun noda. Tori menghentikan langkahnya tepat di kaki tangga. Ia mencondongkan kepalanya mengamati puncak kubah yang seolah menyentuh langit buatan kota. Wah, ini sungguh luar biasa. Aku sudah bilang kan Tori, ini bukanlah restoran biasa. Banyak kepala keluarga dari berbagai klan yang datang ke sini juga loh. Pelayanannya juga sangat tingkat tinggi di sini, dan tidak semua tamu bisa masuk begitu saja. Mereka bertiga mulai menaiki anak tangga satu persatu. Saat mereka hampir mencapai daun pintu utama, seorang pria dari ras naga melangkah keluar. Pria naga itu berbicara dengan nada yang sangat ramah. Selamat datang di Kubah Api Emas, pelanggan yang terhormat. Kami sudah menunggu Anda, Tuan Tori. Tori sedikit mengangkat alisnya. Ia melirik ke arah Vika dan Julie dengan tatapan bertanya. Kemudian Tori menatap pria naga tersebut. Kalian sudah tahu kami akan datang. Tentu saja Tuan. Kemenangan Anda atas Agnirek telah membuat seluruh kota membicarakan nama Anda. Kami merasa terhormat bisa menerima tamu kehormatan seperti Anda. Tuh, benar kan Tori? Kau juga dijamin di sini. Jadi, ayo bersenang-senang. Dan ini pastinya akan menyenangkan. Pria naga itu berputar di tempat
dan memberikan isyarat tangan agar mereka mengikutinya. Pintu besar setinggi 5 meter terbuka. Pria naga itu terus berjalan di depan dan memandu mereka. Kami sudah menyediakan meja di sudut bagian dalam. Di sana, Anda bisa melihat pemandangan kota sambil menikmati hidangan utama, Tuan. Tidak lama kemudian, mereka duduk. Seorang pelayan wanita mendekat dengan gerakan yang sangat efisien. Seragam putihnya bersih dengan sulaman benang emas di bagian kerah. Selamat datang. Apakah Anda ingin melihat menu khusus kami atau ingin kami sarankan hidangan istimewa? Tunjukkan saja hidangan istimewanya. Kami harus mencoba yang terbaik di sini. Pelayan itu mulai menunjukkan beberapa gambar hidangan dan menjelaskan komposisi bahan-bahannya dengan suara yang jelas dan profesional. Tori mengangguk kecil sambil menyimak penjelasan tersebut. Pelayan itu membalik halaman demi halaman, menunjukkan variasi minuman dan makanan penutup. Baiklah, kita pesan semua yang kau sarankan saja. Baik, mohon tunggu sebentar. Hanya dalam waktu singkat, aroma rempah-rempah yang kuat mulai memenuhi meja mereka. Hidangan pertama yang datang adalah sup dalam mangkuk keramik hitam. Uap putih mengepul dari permukaan cairan berwarna coklat keemasan tersebut. Tori memegang sendok logamnya. Ia mengambil sedikit cairan sup itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia langsung mematung sejenak saat rasa gurih yang sangat kompleks menyentuh lidahnya. Ini luar biasa. Sudah sejak kapan aku makan seenak ini? Sungguh, ini enak sekali. Kau kelihatan sangat lapar, Tori. Seperti tidak makan selama seabad. Secara alami, tubuh spiritualku ini tidak membutuhkan asupan makanan. Tapi, baru kali ini, aku bisa makan makanan yang sangat enak dalam kondisi seperti ini. Di sini, makanan memang dibuat khusus untuk itu, Tori. Dan restoran ini mungkin yang pertama kalinya ada. Itu benar. Aku bisa menjamin tidak akan ada di benteng lainnya. Aku rasa apa yang kalian katakan kurang tepat. Aku pernah berada di Benteng Awan dan makanan di sana juga cukup enak. Walaupun tidak senikmat di sini, tapi di Benteng Awan di sana lebih klasik. Benteng Awan milik para manusia. Benarkah itu, Tori? Sepertinya kita harus mencobanya lain kali ke Benteng Awan. Bagaimana menurutmu, Vika? Mana mungkin kita bisa pergi. Para tetua tidak akan mengizinkan kita pergi dari Benteng Naga Abadi. Jika tiba waktunya nanti, aku akan mengajak kalian ke Benteng Awan. Tapi, aku tidak janji ya. Sepakat, kami akan menantikannya, Tori. Suasana makan malam itu berlangsung dengan sangat santai. Setelah semua piring utama habis, Tori meminum sisa minumannya sampai habis dan menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi yang empuk. Aku benar-benar puas. Jangan lupa cuci mulutnya, Tori. Apakah setelah ini istirahatmu ingin ditemani? Aku sudah punya istri. Aku tidak akan menutupinya. Ya, itu bisa dimengerti. Kau juga seorang lelaki yang jujur. Tapi tidak ada yang salah tidur dengan siapa saja di sini. Asalkan suka sama suka, tanpa paksaan, tidak ada yang melarangnya kok. Tapi kalau kau hanya butuh teman bicara juga tidak masalah. Kalian tidak perlu seperti itu. Aku sudah sangat berterima kasih. Kalian mau menemaniku. Rezeki bocah, jangan tolak. 2 loli, mantap itu bocah. Diamlah kau, Troy. Mereka bertiga tertawa bersama-sama, melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal ringan lainnya. Namun, tiba-tiba frekuensi suara di dalam restoran tersebut menurun dengan drastis. Para tamu di meja-meja depan mulai berhenti bicara dan menoleh ke arah pintu masuk. Tori merasakan perubahan tekanan udara di dalam ruangan. Ia ikut memutar kepalanya ke arah pintu. Suara langkah kaki yang sangat berwibawa terdengar mendekat. Seorang wanita dari ras naga melangkah masuk ke dalam area utama restoran. Rambutnya berwarna merah menyala yang panjang dan tertata sangat rapi tanpa ada helai yang berantakan. Ia menggunakan gaun merah tua dengan pola sisik naga yang berkilau setiap kali ia bergerak. Di belakangnya, 4 pria bertubuh besar dengan pakaian pelindung lengkap berjalan dalam formasi pengawalan yang sangat ketat. Tori mengamati wanita itu tanpa berkedip sebentar. Lalu, ia sedikit menurunkan kepalanya ke arah Vika dan Julie.
Siapa wanita itu? Oh, itu adalah Agni Subi. Dan dia adalah adik dari Agni Irek loh. Jadi, dia adalah putri naga dari naga api ya? Ya itu benar Tori. Apakah kau tertarik dengannya? Siapa tahu dia juga tertarik denganmu. Sudahlah, jangan mengada-ngada. Dia adalah putri dari keluarga naga api. Statusnya cukup tinggi bukan? Dibandingkan kacang goreng sepertiku. Mana dia mau? Lagian, aku sudah punya istri. Mereka kembali fokus pada meja mereka sendiri, menikmati piring-piring kecil berisi hidangan penutup yang baru saja disajikan. Di sisi lain ruangan, Agni Subi menghentikan langkah kakinya tepat di depan meja kosong. Matanya yang tajam sempat melirik ke arah meja Tori dari kejauhan. Pengawal, siapa manusia naga itu? Itu adalah Tori Nyonya. Jadi, manusia naga itu yang telah mengalahkan kakakku. Apakah perlu kami melakukan sesuatu Nyonya? Tidak perlu, lupakan saja. Di meja Tori, Vika menyenggol lengan Tori dengan sikutnya. Tori, dia melihat ke sini loh. Apa yang kau pikirkan berlebihan Vika? Ia hanya penasaran saja ada manusia bisa makan di sini. Siklus malam akhirnya benar-benar berakhir. Seorang pelayan pria mendekat sambil membungkuk. Salam Tuan, tagihan sudah diselesaikan oleh Dewan Klan Naga. Kapanpun Anda kemari, kami akan sangat senang Tuan. Baiklah, tolong sampaikan rasa terima kasihku. Mereka bertiga bangkit dari kursi dan berjalan keluar dari bangunan kubah tersebut. Saat mereka menuruni tangga, suasana kota di luar sudah menjadi sunyi. Lampu-lampu kristal masih menyala dan memberikan suasana yang damai. Vika menghentikan langkahnya di tengah jalan. Ekspresinya berubah menjadi sedikit lebih serius dibandingkan sebelumnya. Tori, kalau kau butuh teman di sini, kami akan menemanimu. Kami tidak keberatan juga menemanimu sampai pagi. Tori tersenyum lebar. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh bahu Vika dan Julie secara bergantian sebagai bentuk penghargaan atas persahabatan mereka. Terima kasih. Hari ini sangat menyenangkan. Tidak sampai di situ, mereka pergi lagi ke suatu tempat lainnya. Lampu-lampu kristal di dalam bar Nafas Naga berpendar dengan warna merah jingga yang intens. Suasana di dalam ruangan itu sangat bising dengan denting gelas yang beradu dan tawa para prajurit. Tori duduk di antara Vika dan Julie, sementara di depan mereka terdapat 3 gelas besar berisi cairan kental berwarna keperakan yang terus mengeluarkan uap dingin. Itu adalah minuman pohon abadi, ekstrak getah murni yang diambil langsung dari inti vegetasi purba di wilayah tersebut. Tori meneguk minuman itu untuk kesekian kalinya. Cairan itu terasa dingin di tenggorokan, namun begitu mencapai perut, sebuah ledakan rasa yang menjalar dengan cepat ke seluruh aliran darahnya. Minuman ini benar-benar memiliki reaksi yang sangat kuat. Sudah kubilang kan Tori, ini adalah minuman terbaik. Kau harus minum lagi. Jika benar Tori, kau tidak akan menemukan sensasi seperti ini di tempat lain. Rasakan bagaimana energi pohon itu menyatu dengan tubuhmu. Waktu terasa berjalan cepat. Tori tidak tahu sudah berapa jam mereka menghabiskan waktu di sana. Pandangannya mulai sedikit berbayang, dan setiap kali ia menggelengkan kepala, dunianya terasa berputar dengan pelan. Kandungan alkohol alami dari getah pohon abadi bekerja sangat efektif pada sistem metabolisme manusianya. Tori bangkit berdiri, namun ia sudah memegang pinggiran meja agar tidak terhuyung. Aku rasa sudah cukup untuk malam ini. Kita harus kembali sebelum aku benar-benar kehilangan kontrol. Vika dan Julie ikut berdiri dengan susah payah. Langkah mereka sudah tidak lagi lurus. Begitu mereka keluar dari pintu bar utama, udara malam yang dingin langsung menusuk kulit mereka. Pintu bar besar tertutup secara otomatis di belakang mereka, memutus suara musik dan hiruk-pikuk dari dalam. Cahaya jalanan terasa meredup, hanya menyisakan kilauan lembut pada batu jalanan yang basah karena embun malam. Seorang pria dengan pakaian pelayan formal yang merupakan manajer bar tersebut melangkah maju dengan gerakan yang sangat halus. Ia membungkuk dalam-dalam di depan Tori. Semoga
harimu menyenangkan, Tuan. Terima kasih, dan selamat malam. Dingin sekali. Jalannya kenapa bergoyang ya? Julie hanya bisa mengangguk kecil. Kelopak matanya terlihat sangat berat, seolah ada beban yang menariknya ke bawah. Tori menghela nafas panjang. Ia harus merentangkan kedua lengannya untuk memapah kedua wanita ponik tersebut. Vika segera menyandarkan kepalanya ke bahu kanan Tori, sementara Julie menggenggam lengan Tori dengan erat agar tidak terjatuh. Mereka berjalan pelan menelusuri trotoar batu. Nafas Tori terasa berat, bukan hanya karena beban fisik dari dua wanita di sampingnya, tetapi karena kepalanya terasa semakin berat dan berdenyut secara ritmis. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, mereka akhirnya sampai di depan gedung penginapan Tori. Lorong penginapan nampak sunyi. Cahaya dari lentera api yang terpasang di dinding batu bergoyang tertiup angin yang masuk dari celah jendela. Tori memapah mereka menaiki tangga kayu menuju lantai atas. Suara kayu yang tertekan berat mereka bertiga bergema di sepanjang koridor. Tori menyapai depan pintu kamarnya dan memutar kunci besi yang berat. Pintu kayu itu terbuka, memperlihatkan ruangan yang luas dan hangat. Beberapa lentera api menyala dari sudut ruangan, memberikan pencahayaan yang tamaram namun sangat nyaman. Ranjang besar dengan selimut tebal sudah disiapkan di sana. Vika yang sudah tidak memberikan respon, ia nampak tertidur lelap dengan nafas yang teratur di pundak Tori. Sementara Julie masih berusaha membuka matanya meskipun kesadarannya sudah berada di ambang batas. Tori membawa Vika menuju ranjang pertama. Ia menurunkannya dengan gerakan yang sangat hati-hati, memastikan kepala Vika mendarat dengan lembut di atas bantal sutra. Setelah itu, ia menarik selimut emas hingga menutupi tubuh Vika. Tori berbalik dan hendak menuju ranjangnya sendiri yang berada di pojok ruangan. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Hari yang sangat menyenangkan, tapi juga melelahkan. Siapa sangka kedua wanita ini akan mabuk hanya sedikit minum. Tori merasakan pusing semakin hebat. Ia ingin segera memejamkan mata dan melupakan semuanya. Namun, baru saja ia melangkah satu kali, sebuah tarikan kuat terasa di lengan kirinya. Vika, yang sebelumnya terlihat sudah tertidur pulas, tiba-tiba matanya terbuka. Di bawah cahaya lentera yang redup, wajahnya terlihat sangat kemerahan karena pengaruh minuman. Bibirnya sedikit terbuka, memancarkan nafas yang hangat. Ia menarik lengan Tori dengan tenaga yang mengejutkan, memaksa Tori untuk condong ke arah ranjang. Tori terkejut dan mencoba menahan berat tubuhnya. Hei, Vika, apa yang kau... Diamlah, Tori. Di saat yang bersamaan, Julie yang berada di ranjang sebelah juga mulai bergerak. Matanya yang hijau tua terbuka setengah, menatap Tori dengan kilatan yang sulit diartikan. Ia merangkak perlahan ke arah tengah ranjang. Lalu, tangan lembutnya menyentuh punggung Tori dengan perlahan. Tori berusaha menarik nafas untuk menjernihkan pikirannya. Julie, kau juga bangun. Hei, kalian sedang teler. Sebaiknya... Diamlah. Kau yang mengajak kami kemari. Sekarang baru akan menyenangkan. Di dalam kesadaran spiritual Tori, sebuah kehadiran kuat tiba-tiba bangkit dengan suara tawa yang menggelegar. Ini baru menarik. Ganti posisi bocah. Ganti posisi. Berisiklah kau, Troy. Aku juga mau icip bocah. Gantian. Apa manusia burung? Aku belum pernah mencobanya. Hei bocah. Tori memilih untuk memblokir suara Troy sepenuhnya. Logikanya mulai kalah oleh pengaruh alkohol dan adrenalin yang dipicu oleh situasi di hadapannya. Dalam hati, ia mencoba untuk mencari pembenaran atas apa yang akan terjadi. Ini bukanlah keinginanku. Aku harap semuanya bisa mengerti. Ini adalah kemalangan untukku. Kemalangan yang mengenakkan. Sial, giliran yang enak-enak. Kau tidak mau gantian. Para pendengar yang budiman, kutuklah dia menjadi batu agar aku bisa kendalikan penuh. Dengan begitu, para pendengar akan aku undang di kerajaan haramku. Bagaimana? Berisik, diamlah kau, Troy. Aku tidak bicara padamu, bocah pelit. Julie mulai bergerak lebih dekat. Tangan lembutnya melingkar di leher Tori dari arah belakang. Ia mendaratkan ciuman-ciuman lembut di
di sepanjang garis leher Tori, membuat bulu kuduk pria itu berdiri. Suhu tubuh Tori melonjak drastis. Setiap sentuhan dari Julie dan Vika terasa berkali-kali lipat lebih sensitif dari kulitnya. Kain-kain pakaian mulai terlepas satu persatu, jatuh ke lantai tanpa suara. Gerakan mereka bertiga terasa sinkron dan penuh gairah. Tangan-tangan mereka menjelajahi setiap inci tubuh satu sama lain dengan penuh kehangatan yang mendalam. Cahaya lentera di sudut ruangan perlahan meredup secara otomatis, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding batu kamar. Suara gesekan kain yang bersentuhan dengan kulit memenuhi kesunyian malam. Desahan-desahan halus mulai terdengar, membangun suasana irama yang semakin memicu hasrat primal mereka. Energi panas dari tubuh Tori mulai bersirkulasi dengan aura apiponik yang dimiliki Vika dan Julie. Pertemuan dua jenis energi yang berbeda menciptakan hawa panas yang nyata di dalam ruangan, membuat keringat mulai membasahi tubuh mereka yang saling bertautan. Malam terus bergerak menuju puncaknya di tengah kegelapan benteng naga abadi. Di dalam kamar mewah itu, mereka bertiga terjebak dalam pusaran kedekatan fisik yang melampaui kata-kata. Suara dari luar terdengar lagi untuk terakhir kalinya sebelum semuanya tenggelam dalam keheningan malam yang panjang dan penuh rahasia. Tori akhirnya benar-benar membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi tersebut, melupakan sejenak pertandingan yang akan datang esok harinya. Cahaya siklus pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai kayu yang tersusun rapi, menciptakan garis-garis terang yang membelah lantai kamar. Udara di dalam ruangan masih menyimpan sisa kehangatan dari malam yang panjang. Tori perlahan membuka kelopak matanya. Ia tidak merasakan pening yang berat meskipun kemarin mengkonsumsi minuman yang keras. Sebaliknya, setiap serat otot di dalam tubuhnya terasa ringan, seolah beban gravitasi baru saja berkurang. Tori bangkit dari posisinya dan duduk di tepi ranjang. Ia menarik nafas sedalam mungkin, membiarkan udara pagi memenuhi paru-parunya. Ia berdiri, kemudian menggerakkan pundaknya untuk memastikan ada kekakuan. Matanya menyapu seluruh ruangan yang luas itu. Ranjang di sebelahnya sudah terlihat rapi, bantal tersusun, dan permukaan spray yang tadinya berantakan kini telah halus kembali. Ranjang itu telah kosong. Tori menoleh ke arah sudut ruangan, tempat di mana terdapat sebuah area kecil dengan peralatan masak kristal. Vika dan Julie sudah berada di sana, berdiri membelakanginya di dekat kompor yang mengeluarkan uap yang panas. Tidak ada percakapan di antara mereka. Keheningan itu terasa solid, namun tidak menekan. Tiba-tiba, sebuah ketukan terdengar dari pintu depan. Pintu terbuka setelah Tori memberikan izin. Seorang pesuruh muda dengan pakaian merah api yang mencolok masuk ke dalam ruangan. Pesuruh itu bicara dengan suara yang lantang dan tegas. "Tuan Tori, Dewan mengirimku untuk memberitahu bahwa persiapan duel tahap kedua akan dimulai dalam 2 hari ke depan. Silahkan persiapkan diri Anda." "Baiklah, aku mengerti." Tori, kami harus pergi hari ini. Kami harus kembali dulu ke Kaltonik sampai bertemu lagi, Tori. Baiklah, terima kasih untuk kalian berdua. Setelah Vika dan Julie melangkah keluar, Tori kini berdiri sendirian di tengah kamar yang luas. Pintu kayu berat itu bergeser dan tertutup rapat. Kini hanya tersisa suara api kecil yang menari-nari di dalam lentera kristal di sudut ruangan. Tori menarik nafas panjang, merasakannya mengalir ke seluruh sarafnya, lalu menghembuskan secara perlahan. Aku merasakan ada perubahan besar dalam diriku. Apakah itu pengaruh semalam? Itu konyol, mana mungkin. Beberapa saat kemudian, pintu kamarnya diketuk. "Siapa?" "Saudara Tori, izinkan aku masuk." "Saudara Agnirek, silakan masuk." Agnirek berdiri di ambang pintu dengan postur yang sangat tegap. Kau terlihat luar biasa, Saudara Tori." "Terima kasih, Saudara Agnirek. Kau juga terlihat luar biasa. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke sini?" Aku datang bukan hanya untuk memperingatkanmu, Saudara Tori. Kepala keluarga Nisora juga tidak akan mudah berikan pengakuan. Begitu juga dengan kepala keluarga lainnya. Jika bisa berhenti, maka berhentilah.
Tapi, jika kau ingin melanjutkan, aku ingin memberitahumu tentang lawanmu di duel tahap kedua ini. Ini adalah petarung terbaik dari keluarga Naga Guntur, bernama Braja Kuat. Dia adalah pewaris langsung dari garis keturunan Naga Guntur Suci. Ia lebih kuat dariku dalam kemampuan. Jadi, aku harap kau berhati-hati, saudara. Tori berdiri tepat di hadapan Agnirek. Ia menyilangkan tangannya di dada, menyimak setiap perkataan Agnirek. Kemudian, Agnirek melanjutkan. Braja Kuat bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Dia telah memenangkan lebih dari 30 duel tanpa pernah dikalahkan. Kekuatannya sangat berbeda. Selain ia memiliki elemen petir, tekniknya sangat mengerikan. Tori menarik nafas panjang. Kemudian ia bertanya dengan nada yang sangat tenang. Aku tidak tahu harus mundur atau tidak. Tapi jika aku mundur, aku juga tidak akan bisa pergi dari sini begitu saja. Jadi, aku hanya punya pilihan untuk maju. Apakah saudara Agnirek memiliki saran? Agnirek tidak langsung memberikan jawaban. Ia terdiam selama beberapa saat, menatap lantai seolah sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. Kekuatan Braja Kuat memang sangat dahsyat. Namun, itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan sangat sensitif terhadap perubahan energi di sekitarnya. Selain itu, adikku, Agni Supi, telah menyelidiki informasi tentangnya dengan cermat. Dia bilang bahwa Braja Kuat memiliki kebiasaan untuk meremehkan lawan yang dianggapnya lebih lemah darinya. Tori memberikan anggukan pelan. Aku akan berhati-hati, saudara Agnirek. Terima kasih atas informasi yang kau berikan. Aku tidak meragukanmu, tapi jangan lengah. Braja Kuat adalah sosok yang sangat kejam kepada lawannya. Baiklah, aku akan mengingatnya. Agnirek melangkah keluar dari kamar dengan langkah yang tenang. Begitu pintu tertutup, keheningan kembali menguasai ruangan tersebut. 2 hari berikutnya berlalu dengan sangat cepat. Tori menghabiskan waktu untuk bermeditasi dan mengasah kendali energinya. Kabar mengenai kehadiran Vika dan Julie di kamar Tori malam itu mulai menyebar secara perlahan di kalangan pelayan dan beberapa anggota klan. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka karena menghormati status Tori sebagai tamu dewan. Namun, bisikan-bisikan halus dari mulut ke mulut mulai terdengar dari koridor-koridor penginapan. Tori tidak mempedulikan itu. Ia fokus pada tujuannya. Waktu terus berjalan, siklus cahaya berganti, hingga akhirnya lonceng besar di pusat kota berdentang dengan sangat keras. Dan tiba waktunya pertandingan kedua akan segera dimulai.